Halo semuanya, salam sejahtera. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Selamat datang di ruang cerita. Kembali kita akan menceritakan pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain yang bisa kita ambil pelajaran. Obrolan hati ketika kita tidak menyerah pada keadaan. Tentu kita sebagai manusia normal, manusia biasa, pasti pernah berada di titik terendah. Nah, karena roda pasti berputar. Tidak ada orang yang rodanya itu tidak berputar. Nah, kecuali dia meninggal dunia. Maka kita yang masih hidup akan merasakan roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Dan yang sulitnya adalah ketika kita berada di bawah, maka apakah kita tidak menyerah pada keadaan atau kita malah terpuruk, depresi, stres, eh, sampai frustasi, sampai akhirnya menyakiti diri sendiri. Saya pribadi sudah beberapa kali berada di titik terendah, tapi saya bisa bangkit atau tidak menyerah dengan keadaan. Cuman anehnya, eh, ketika saya mulai naik ke atas, itu saya melupakan semua keadaan di bawah. Dan ketika saya sudah di atas, tiba-tiba jatuh, baru sadar. Nah, baru sadar kesalahannya. Mungkin itu cara Tuhan agar kita itu berkembang. Saya masih ingat, nah dulu masih sekolah. Karena dulu itu salah satu syarat kenaikan kelas itu sulit ya, yaitu nilai tidak boleh di bawah 50. Nah, apa terjadi perbedaan penilaian sekolah di Indonesia dengan sekolah kami di Yaman. Nah, kami di Yaman itu jika misalnya 12 mata pelajaran, jika 12 mata pelajaran ada apa? Misalnya nih ada 12 mata pelajaran. 11 mata pelajaran nilainya 100, tapi satu mata pelajaran di bawah 50, maka tidak naik kelas dan mengulang kelas. Nah, jadi kami di Yaman itu semua nilai itu tidak boleh di bawah 50. Sedangkan waktu saya di Indonesia eh, itu dicari rata-ratanya. Sedangkan waktu saya di Yaman tidak dicari rata-ratanya. Jadi dari 12 mata pelajaran, 11 mata pelajaran kita dapat 100, satu mata pelajaran di bawah 50, maka kita tidak naik kelas. Nah, jadi pada saat itu sangat banyak teman-teman saya yang jatuh berguguran atau menyerah pada keadaan. Sebab sulit, nah, kita sulit karena tidak semua orang bisa menguasai mata pelajaran, apalagi mata pelajaran yang sulit. Nah, jadi yang awalnya beberapa kelas, akhirnya lulus cuma sisa satu kelas. Coba bayangkan, orangnya banyak, orangnya banyak, beberapa kelas awal masuk, tiba-tiba lulus sisa satu kelas. Banyak yang menyerah pada keadaan saat itu. Sedangkan saya mencoba untuk tidak menyerah pada keadaan yang sulit seperti itu. Buktinya saya lulus. Nah, buktinya saya lulus. Nah, jadi bagi kita, ketika kita berada di bawah, maka ingatlah jangan pernah menyerah. Dan ketika kita di atas, tolong jangan lupakan ketika kita berada di bawah. Sebab kebiasaan buruk kita itu terkadang ketika sudah berada di atas tidak ingat lagi yang di bawah. Nah, bagaimana menurut Anda tentang ketika kita tidak menyerah pada keadaan,
Silakan tulis di kolom komentar. Sampai sini mohon maaf jika ada salah. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Salam damai.